Pujilah Tuhan, selamat datang di GBT Home Online Service. Bersama dengan saya Vivian. Saya Anita. Ya, hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Tuhan Yesus ya Manita. Ya. Dan kita sepatutnya bersyukur karena Tuhan Yesus boleh menyelamatkan kita semua. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, ada beberapa informasi yang boleh kami bagikan. Yang pertama, ya, untuk ibadah online kita setiap hari Minggu jam 7 pagi dan ibadah onsite ada 2 sesi. Sesi pertama jam setengah 7 pagi dan sesi kedua jam setengah 9 pagi. Dengan tentunya menaati peraturan pemerintah seperti apa aja nih, Mei? Yang pertama, jangan lupa untuk memakai masker dan rajin-rajin mencuci tangan, juga jangan lupa untuk menjaga social distancing. Ya, benar. Nah, sebelum ibadah kita dimulai, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk tetap fokus. Untuk itu kami memohon untuk menonaktifkan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya agar ibadah kita berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Ya, dan untuk itu sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita siapkan hati dan pikiran kita. Untuk itu selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji nama Tuhan, kita boleh datang kembali meski dalam keadaan online. Kita boleh menyembah Tuhan, kita mau merayakan kebangkitannya yang luar biasa dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap rencana-Mu Tuhan bagi kami. Kami boleh merayakan kemenangan Tuhan atas pengorbanan-Mu Bapa. Kami boleh mengucap syukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin setiap acara kami, pimpin setiap ibadah kami. Dalam setiap ibadah kami hanya untuk menyenangkan-Mu Bapa. Dan kami siap menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kaulah pemimpin
ada pengharapan, ada masa depan buat kita yang percaya kepadanya. Sebab itu mari kita mau rayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Mari rayakan, Yesus rayakan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Rayakan, Yesus rayakan.
hadapanmu. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap lutut bersujud menyembah Kamu. Kami tinggikan kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Kerajaan-Mu berkuasa di bumi, puji Allah yang kekal. Kekuatan-Mu aja dan besar, puji Allah yang kekal. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap lutut bersujud menyembah Kamu. Kami tinggikan kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal, Allah yang kekal, Allah yang kekal. Kerajaan-Mu berkuasa di bumi, puji Allah yang kekal. Salam jemaat Tuhan, dimanapun saudara saat ini menyaksikan secara online tayangan ibadah kami. Selamat bergabung, selamat beribadah bersama dengan kami. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan bersama-sama berdoa. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur untuk saat ini, untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami semua. Bahwa kebangkitan-Mu itu Tuhan membuktikan bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kami merayakan kemenangan ini karena Tuhan yang menganugerahkannya kepada kami. Biarlah sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan Roh Kudus bekerja di antara setiap kami memberikan hikmat dan pengertian. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara dikasih Tuhan, saya ingin membagikan kepada saudara di hari, di perayaan kebangkitan Tuhan Yesus ini mengenai dengan topik hamba sejati. Saudara-saudara, saya mengambil topik ini supaya kita bisa memahami dengan lebih jernih, lebih clear mengenai dua doktrin utama gereja, yaitu mengenai satu pembenaran dan dua pengudusan. Jadi kadang-kadang kita menjadi satu, dijadikan jadi satu, jadi kadang-kadang kita bingung. Saudara-saudara, hal ini perlu kita pahami karena beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan kepada saudara mengenai kebenaran karena iman. Nah, saudara-saudara, sementara di dalam surat Yakobus, Yakobus menulis ada kebenaran karena selain iman ada perbuatan. Nah, perlu kita pahami dengan baik saudara-saudara, karena apa yang dijelaskan di dalam kitab Roma oleh Rasul Paulus, saudara-saudara, harus kita lihat konteksnya dengan cermat sampai dengan selesai. Jadi saya akan membagikan bagian per bagian supaya kita bisa memahaminya dengan baik. Saudara-saudara, di dalam Roma pasal 6 ayat 22 dikatakan seperti ini saudara-saudara. Tetapi sekarang setelah kamu, perhatikan saudara-saudara, kata-kata yang dipilih oleh Rasul Paulus. Setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, ini adalah proses. Jadi ada proses yang sudah terjadi dan yang sedang berlangsung. Setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, jadi setelah kita merdeka dari dosa, kapan itu saudara-saudara? Pada waktu kita percaya, kemudian oleh kasih karunia, oleh anugerah Allah, kita dibenarkan, kita menerima pembenaran dari Allah. Kita dinyatakan benar oleh Allah. Kita berdosa, tetapi karena percaya, sama seperti Abraham, kita menerima pembenaran. Kemudian kita menjadi hambanya Allah. Kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Jadi setelah kita dibenarkan ada yang namanya pengudusan. Ada justification, pembenaran, kemudian berlanjut menjadi pengudusan, sanctification. Tetapi saudara-saudara, prosesnya kita harus pahami dengan benar. Supaya saudara-saudara kita tidak hidup di dalam kekudusan yang palsu. Kekudusan yang palsu itu seperti apa saudara-saudara? Kekudusan yang kita, saudara-saudara, kita pakai untuk bertransaksi dengan Allah. Itu palsu saudara-saudara. Karena ketika kita hidup
benar saudara-saudara, kita sudah sebenarnya waktu dibenarkan dan kita menjadi hamba Allah, kita sudah menerima upah yang dari Allah. Dan yang saudara dan saya kerjakan sekarang yaitu pengudusan, itu adalah buah. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Jadi visinya, visi kekal saudara-saudara. Visinya adalah hidup yang kekal. Dan Paulus memulainya dengan kata tetapi sekarang, setelah dia menjelaskan tentang anugerah segala macam saudara-saudara. Perhatikan saudara-saudara, kita dimerdekakan dari dosa. Kita perlu memahaminya dengan baik dulu saudara-saudara, karena timbul pertanyaan, loh kita dibenarkan, kita dimerdekakan dari dosa, tetapi nyatanya kita masih seringkali berbuat dosa. Apa yang sedang dimaksudkan oleh Rasul Paulus ini saudara-saudara? Kita lihat referensinya dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-12. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudara-saudara, jadi esensi hukum Taurat itu bukan mengenai hukum yang tertulis, 10 hukum Musa, kemudian hukum-hukum yang ditambahkan. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Galatia maupun di surat Galatia maupun di kitab Roma, saudara-saudara. Karena yang dimaksudkan tentang hukum Taurat, saudara-saudara, itu adalah orang berusaha dibenarkan karena perbuatan. Sementara kasih karunia adalah pembenaran karena iman. Dan itu berseberangan, tidak bisa ketemu. Untuk bisa memenuhi tuntutan hukum Taurat, maka Allah mengutus Kristus Yesus ke dalam dunia sebagai manusia. Filipi katakan sebagai manusia. Dia taat sampai mati saudara-saudara, tanpa satupun yang tidak ia kerjakan, ia lakukan. Tuhan Yesus selama hidupnya, dia menggenapi semua isi hukum Taurat, semua isi nubuat-nubuat Nabi dalam perjanjian lama ia genapi. Supaya apa saudara-saudara? Tadinya orang tidak bisa benar karena melakukan hukum Taurat. Tetapi Yesus terbukti benar, satu-satunya manusia saudara-saudara yang bisa memenuhi hukum Taurat. Saudara dan saya tidak bisa, orang Israel tidak bisa. Tapi sementara itu orang Israel dan banyak orang yang lainnya dan mungkin banyak orang Kristen lainnya berusaha membenarkan diri dengan perbuatannya. Titik baliknya adalah pembenaran karena iman dulu saudara-saudara. Iman kepada siapa? Tuhan Yesus yang menyelesaikannya bagi saudara dan saya. Dan Alkitab menulis sebagai kita dibenarkan. Perhatikan ini saudara-saudara. Supaya kita bisa dibenarkan bukan karena perbuatan, tetapi karena iman kepada Kristus. Jadi titik baliknya adalah gini. Tuhan Yesus memenuhi hukum Taurat. Saudara-saudara, dia mati di atas kayu salib sempurna. Sebagai korban yang sempurna, sebagai manusia yang memenuhi tuntutan hukum Taurat secara sempurna. Dosa ditimpakan kepadanya. Galatia tulis, terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib, saudara-saudara. Dia menjadi terkutuk, saudara-saudara, menerima kutuk dosa, supaya saudara dan saya yang harusnya terkutuk, menerima pembenaran. Nah, setelah dari titik pembenaran itu ada yang namanya pengudusan. Katakan amin. Saudara-saudara perhatikan saudara-saudara, pembenaran atau justifikasi saudara-saudara, di dalam Roma pasal 4 ayat yang ke-25. Silakan saudara buka ayat Alkitab saudara dan barangkali saudara bisa mencatat, catat saudara-saudara. Roma pasal 4:25, yaitu Yesus yang telah diserahkan untuk mati. Untuk mati karena dosa kita. Jadi penjelasannya jelas, mati karena dosa kita. Referensinya di mana Galatia juga menjelaskan. Jadi terkutuk karena dosa kita, tergantung di atas kayu salib menggantikan kita saudara-saudara. Dia yang menanggung dosa, dikutuk, saudara-saudara menanggung kutuk, mati di atas kayu salib supaya saudara dan saya yang harusnya mati saudara-saudara, yang harusnya di atas kayu salib itu saudara-saudara, kita menerima pembenaran. Dan yang telah dibangkitkan demi apa saudara-saudara? Pembenaran kita. Jadi Kristus itu dibangkitkan demi pembenaran. Jadi
klop saudara-saudara, dia mati karena dosa, kemudian bangkit untuk apa? Membenarkan saudara. Di dalam terjemahan New English Translation NET dikatakan he was given over because of our transgression. Jadi mati karena dosa-dosa kita. And was raised, saudara-saudara. Jadi sudah dia dibangkitkan saudara-saudara for the sake of our justification. Demi, jadi kata demi pembenaran. Ada kata demi pembenaran. Jadi Kristus bangkit bagi saudara dan saya yang kita peringati hari ini itu supaya saudara dibenarkan, supaya saudara dinyatakan benar. Dia sudah dihukum saudara-saudara, divonis, menerima penghukuman, mati saudara-saudara. Tetapi ketika dia bangkit, maka saudara-saudara itu adalah bukti paling nyata karena Kristus sudah menyelesaikan masa hukumannya. Katakan amin. Selama 3 hari saudara-saudara dia turun ke dalam kerajaan maut dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Itu untuk apa saudara-saudara? Membenarkan, katakan amin. Nah, dimerdekakan dari dosa. Saudara-saudara, muncul pertanyaan dalam diri kita. Sementara ini aku sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi aku masih bisa berbuat dosa. Dimerdekakan dari sisi apa saudara-saudara? Dimerdekakan dari jerat hukum Taurat. Yaitu apa saudara-saudara? Pembenaran karena perbuatan. Karena apa saudara-saudara? Kalau kita mencoba dibenarkan karena perbuatan, di satu sisi saudara bisa berhasil, tapi di sisi lain kita tidak mungkin berhasil. Itu hukum Taurat. Kalau satu enggak berhasil, walaupun yang lain-lain berhasil, tuntutan hukum Taurat itu sempurna. Tidak mungkin bisa berhasil. Karena Galatia menjelaskan dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kalau bisa melakukan hidup, kalau tidak bisa melakukan ya mati. Saudara saya perhatikan, namun kita masih memiliki keinginan daging yang selalu berlawanan dengan keinginan roh. Saudara bisa membaca dengan lengkap di dalam Roma pasal 6 ayat 19 sampai 21, kemudian Roma pasal 8 ayat 7 dan Galatia pasal 5 ayat 17. Caranya supaya kita tetap dalam kondisi yang merdeka, nah ini yang sulit kita pahami saudara-saudara. Yaitu apa saudara-saudara? Jadi hamba bagi Allah. Perhatikan, dimerdekakan itu kan berarti kan lepas. Ya saudara-saudara, dimerdekakan itu kan kayak Indonesia dijajah Belanda, kemudian lepas dari penjajahan Belanda sebagai negara merdeka. Tetapi untuk bisa merdeka dari dosa, tetap merdeka dari dosa, caranya adalah kita jadi hambanya Allah. Dijelaskan di dalam Roma pasal 6 ayat 22 tadi. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, pembenaran, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Buah yang membawa kamu kepada pengudusan, membawa kamu kepada pengudusan. Pembenaran itu membawa kepada pengudusan. Amin, saudara-saudara. Jadi ketika saudara dibenarkan, saudara jadi hambanya Allah, saudara jadi anaknya Allah, maka saudara dibawa untuk menerima pengudusan, jadi anak-anak Allah. Sama seperti Bapa, yaitu kudus. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dipakai kata gini saudara-saudara, but now freed from sin and enslaved to God. Enslaved, jadi bukan sekedar hamba, tetapi menjadi budak bagi Allah. Kata budak yang dipakai di sini doulos saudara-saudara, itu artinya orang, seseorang yang saudara-saudara yang tidak memiliki hak atas hidupnya. Mari kita balik ke dalam kisah di dalam perjanjian lama, yaitu dalam Kejadian. Ketika Tuhan menciptakan manusia dan menyiapkan Taman Eden, Tuhan juga menyiapkan 2 pohon di situ saudara-saudara. Menaruh 2 pohon di situ saudara-saudara. Yang Tuhan taruh saudara-saudara di situ dari sorga ditaruh di bumi. Namanya 1 buah pohon kehidupan, 2 pohon buah pengetahuan baik dan jahat. Manakah yang dipilih manusia? Pengetahuan baik dan jahat, dan itulah yang dilarang. Kenapa manusia memilih mengambil itu saudara-saudara? Kenapa saudara-saudara? Karena manusia inginnya lepas dari Allah.
Manusia itu inginnya bebas dari Allah, semau-maunya. Nah, banyak orang kayak gini saudara-saudara, mencoba hidup benar tetapi pakai caranya sendiri. Mencoba hidup kudus saudara-saudara, tetapi pakai caranya sendiri, gak pakai caranya Allah. Banyak orang mencoba hidup kudus dengan cara gini, ngekang mulut saudara-saudara. Mulutnya terkekang, pikirannya enggak, pikirannya kemana-mana, mikirin itu, mikirin yang jorok, mikirin yang enggak benar, mikirin yang enggak kudus, saudara-saudara. Kelihatannya kudus, tapi enggak. Karena apa? Pakai caranya sendiri. Ada orang menjaga hidup kudus dengan cara gini, pokoknya aku enggak nyalai orang, aku benar. Wait, saudara-saudara, itu enggak seperti itu. Caranya supaya kita merdeka adalah kita harus menjadi miliknya Allah. Manusia pertama Adam dan Hawa, mereka mencoba bebas dari Allah dan itulah awal mula dosa. Dosa itu mengetuk pintu saudara ketika kita memilih lepas dari Allah. Bayangkan gini saudara-saudara, saya saat ini ada di bawah lampu sorot saudara-saudara. Saya ada di bawah terang. Ada bagian yang memang sangat terang. Tapi begitu saya keluar dari lingkaran yang sangat terang ini saudara-saudara, maka mulailah kegelapan menguasai saya. Itu yang disampaikan oleh Paulus di dalam Roma pasal 6. Ketika saya mulai keluar dari terangnya Tuhan, mulai pengen lepas, pengen merdeka dari Tuhan, maka kegelapan mulai menyapa saya, melingkupi saya. Lihat saudara-saudara, perbedaannya saudara-saudara, saya hilang sudah dari kamera saudara-saudara. Karena apa saudara-saudara? Saya hilang, saya dalam kegelapan. Tapi kalau saya tetap ada di bawah terang, yaitu tetap menjadi miliknya Allah, dengan cara apa? Menjadi hamba bagi Allah, seperti yang dikatakan dalam Roma pasal 6 ayat 22. Setelah kamu dibebaskan dan dimerdekakan lepas dari dosa, kamu menjadi milik Allah, enslave, menjadi budak bagi Allah. Kata enslave to God itu artinya saudara-saudara, menjadi budak bagi Allah itu artinya kita harus sadar benar bahwa tidak ada cara lain saudara hidup kudus selain saudara tetap menjadi miliknya Allah, katakan amin. Caranya piye? Yaitu yang Tuhan tuntun, nanti saudara dituntun Tuhan pelan-pelan. Tidak bisa kita samakan, saudara, antara orang yang satunya orang Kristen yang satu dengan yang lainnya, saudara. Cara Tuhan menuntun orang untuk hidup kudus, saudara, itu tergantung dari kemauan kita melepaskan hak. Saudara, Adam dan Hawa mereka pegang hak ini, saudara. Aku pengennya ngatur hidupku semau-mauku. Aku pengen lepas dari kendali Allah, yaitulah dosa, saudara-saudara. Tapi ketika kita memberikan diri kita dengan sadar bahwa tidak ada cara lain untuk mencapai kekekalan selain kita menjadi miliknya Allah. Dikatakan oleh Paulus menjadi budak bagi Allah, itu artinya kehendak kita, secara sadar kita menyerahkan kepada Tuhan. Pernahkah saudara sampai kepada satu titik di mana saudara sangat membenci seseorang? Sudah berhari-hari, berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun saudara menghadapi pergumulan untuk mengampuni. Sangat sulit saudara. Dan kalau itu terjadi itu artinya saudara hidup dalam kutuk dosa. Caranya gimana saudara? Ya lepaskan hak itu saudara. Saudara tidak bisa mengampuni karena kita pengennya balas. Kita memegang hak kita dengan sangat kencang saudara. Kita pengennya balas dengan caranya kita. Tapi saudara, kekudusannya Allah itu gini, serahkan hakmu kepada Tuhan, engkau hidup kudus. Karena kasih karunia saudara, yaitu pembenaran yang diberikan kepada kita dari Allah, itu selalu menuntun kepada kekudusan. Kasih karunia itu nuntun kepada kekudusan. Justification leads to sanctification. Jadi saudara-saudara, orang yang menjadi miliknya Allah, menjadi hambanya Allah, itu selalu menghasilkan buah. Buahnya apa? Pengudusan. Berasal dari pengudusan, menghasilkan buah. Buahnya apa? Banyak saudara-saudara.
Amin, saudara-saudara. Jadi ketika saudara dan saya bertanya-tanya, waduh, aku masih punya kedagingan. Iya, itu realita, saudara-saudara. Paulus menjelaskan, saudara-saudara, di dalam Roma pasal 7, bahwa kita masih punya keinginan daging yang menjadi seteru, saudara-saudara, bagi Allah. Caranya lepas gimana, saudara-saudara? Ya kita harus menundukkan diri dengan pikiran yang sangat sadar bahwa kita harus tetap di bawah terangnya Allah, harus tetap menjadi miliknya Allah. Jika saudara menjauh dari Allah, semakin saudara menjauh, maka kegelapan menyapa hidup saudara. Simpel, saudara-saudara. Tapi begitu saudara mendekat kepada terang, maka terang itulah yang melingkupi hidup saudara. Itulah kekudusan. Saudara tidak mungkin bisa hidup kudus, kemudian lepas dari Allah. Enggak ada, saudara-saudara. Saudara lihat orang di luar sana, saudara-saudara. Kita membandingkan dengan agama-agama, pengertian doktrin tentang keselamatan mereka, saudara-saudara. Mereka mencoba melakukan hal yang benar tetapi lepas dari kehendak Allah. Tidak bisa, saudara-saudara. Karena step pertama saudara harus dibenarkan dulu, itu harus dari Allah. Karena tidak mungkin manusia mencapai Allah yang maha kudus. Allah lah yang menjangkau manusia, yang menjumpai manusia, memberikan dirinya bagi manusia, Immanuel. Roma pasal 8 ayat yang keempat, saudara-saudara. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat. Oleh siapa? Allah perbuatan kita? Enggak mungkin. Oleh tubuh Kristus. Supaya kamu menjadi milik orang lain. Siapa? Yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati agar kita berbuah bagi Allah. Jadi saudara-saudara, keselamatan itu bukan sebenarnya hal yang sebenarnya harusnya sudah terjadi dalam hidup saudara dan yang harusnya sedang terjadi hari-hari ini adalah kita berbuah bagi Allah. Katakan amin. Buah bukan supaya selamat, enggak, saudara-saudara, enggak bisa. Setelah selamat kita menghasilkan buah. Itu visi kekal, saudara-saudara. Supaya apa yang menjadi perbuatan benar kita bawa kepada Allah. Amin, saudara-saudara. Disitulah kita hidup di dalam kekudusan. Kekudusan itu bukan soal lepas dari dosa, pornografi, seks, segala macam. Enggak gitu, saudara-saudara. Kekudusan adalah ketika kita dengan sadar mau tetap hidup di bawah kendalinya Tuhan. Kehendakku aku lepaskan, kehendak Bapa itu yang aku lakukan. Saya berdoa apapun yang saudara sedang pergumulkan hari-hari ini, yang saudara pegang erat-erat, lepaskan itu ke dalam tangan Tuhan. Dan saudara dikuduskan oleh Tuhan, dimerdekakan dan menjadi hamba yang sejati. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami menerima pembenaran yang dari Engkau. Dan hidup kami hari ini supaya kami bisa menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Kami mau belajar Tuhan bahwa hidup kami mutlak sepenuhnya milik Allah. Pekerjaan kami, studi kami, pelayanan kami. Di hari-hari yang kami harus lewati semuanya menjadi milik Allah. Keluarga kami adalah milik Allah. Pemikiran kami menjadi milik Allah. Kehendak kami menjadi miliknya Allah. Hidup kami adalah penyembahan bagi Allah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih bagi anak-anak-Mu yang saat ini juga menyaksikan secara online dan mereka sedang menghadapi pergumulan dalam hidup mereka. Biarlah mereka semua belajar, kami semua belajar untuk menyerahkan hak kami kepada Allah. Kami menjadi hamba Kristus yang sejati, menjadi pengikut Kristus yang sejati. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur dan kami sudah menerima berkat yang dari Bapa, yaitu Tuhan Yesus sendiri,
yang hari ini kami menerima dan merasakan dan kami menikmati hadiratnya, yaitu Tuhan Roh Kudus yang ada bersama dengan kami sampai kepada kekekalan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.